Di suatu hari yang cerah, sebuah pesawat komersial terbang dari Washington menuju ke London. Seluruh penumpang terlihat nyaman, apalagi setelah sang kapten memberikan kata-kata sambutan. Namun beberapa saat kemudian, semua menjadi aneh dan tak terkendali. Bahkan pemandu lalu lintas udara mendadak tak bisa dihubungi. Sampai akhirnya selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gosto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, pastikan selalu berdoa dan berusaha supaya semuanya baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Flight World War II, sebuah film yang rilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Emil Edwin Smith, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah pernah kalian lihat, dan jika memang belum ya sudah tidak apa-apa. Langsung saja siapkan diri, siapkan kopi, dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Terjadi guncangan hebat ketika pilot terpaksa mengendalikan pesawat melewati badai aneh dengan cahaya yang menyilaukan. Tak lama kemudian, semuanya kembali normal, namun sang pilot terkejut ketika menemukan langit yang begitu gelap, seolah-olah dalam hitungan detik, siang berubah menjadi malam. Untuk menenangkan suasana, Kapten William yang akrab disapa Will menginformasikan kepada penumpang dengan bercanda bahwa ini hanyalah suatu peristiwa unik yang terjadi saat terbang di atas segitiga Bermuda. Sayangnya para penumpang tetap saja terlihat cemas, terlebih ketika menyadari ponsel dan laptop mereka tidak terkoneksi ke jaringan manapun. Selain itu, navigasi penerbangan juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga Will tidak dapat menghubungi pusat kendali. Kini penerbangan hanya bergantung pada radar. Meskipun begitu, para pilot sepakat untuk melanjutkan sembari terus menghubungi pemandu lalu lintas udara. Sementara itu, para pramugari membagikan hidangan berupa snack dan memberitahu semua penumpang untuk tidak perlu khawatir karena yang baru saja mereka alami hanyalah akibat turbulensi biasa. Salah satu pramugari bernama Cameron berbincang dengan dua pria yang kebetulan adalah sejarawan, Profesor Dale dan Profesor Bennett. Diketahui mereka melakukan perjalanan ke London untuk meneliti beberapa artefak yang berasal dari Perang Dunia II. Selain itu, ada pula penumpang unik lain, seorang pria tua yang tengah asik mencatat setiap kejadian dengan detail di buku dan tidak diketahui apa tujuannya. Kembali ke para pilot, mereka tidak dapat menemukan satu pesawat pun pada radar, yang mana kemungkinan badai telah membuat mereka keluar dari jalur penerbangan. Will memutuskan untuk mengendalikan pesawat mengelilingi wilayah tersebut demi menemukan sesuatu. Namun bahkan setelah menurunkan ketinggian, tak ada satupun dari wilayah tersebut yang mereka kenali. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang terdeteksi oleh radar, yang awalnya mereka kira adalah badai. Sangat mengejutkan, ternyata yang mengganggu itu adalah pesawat tempur yang sedang mengebom wilayah tersebut, yang mana sepertinya perang sedang berlangsung. Tentu saja hal itu membuat seluruh penumpang panik, apalagi ketika mereka menyaksikan bangunan-bangunan yang hancur akibat ledakan. Will dan co-pilotnya bernama Daniel tidak tahu harus berbuat apa, tapi sebelum mereka menemukan opsi, pesawat-pesawat tempur lain datang mengepung, mempersiapkan senjata untuk melepaskan tembakan. Beruntung, berkat radar, Will dan Daniel berhasil membawa kapal sejauh mungkin dan naik lebih tinggi. Dalam kondisi yang semakin kacau, di mana para penumpang tidak hanya panik, tapi juga menuntut penjelasan, Cameron tetap bersikap ramah dan profesional untuk menenangkan. Salah satu dari penumpang, ada seorang menyebalkan bernama Michael. Pria itu dengan kasar memaksa Cameron untuk menjelaskan apa yang terjadi, namun segera seorang pramugari yang lebih senior datang menghampiri, mengancam akan mengambil tindakan yang diperlukan jika Michael terus bersikap menyebalkan. Kembali ke ruang kemudi, di mana Will masih berusaha menghubungi meski tak ada respon apapun dari pusat kendali. Lagi-lagi dia mencoba menurunkan pesawat untuk mengetahui apa yang terjadi. Awalnya itu membuat Daniel ragu karena khawatir mereka akan diserang lagi. Tetapi menurut William, hanya itu satu-satunya cara untuk mencari tahu, karena jika tidak cepat maka mereka akan kehabisan bahan bakar sebelum menemukan lokasi pendaratan.
Dalam sebuah kesempatan, dua sejarawan mengajak Cameron berbincang, menjelaskan bahwa mereka mungkin mengetahui sesuatu dan meyakinkan si pramugari untuk mempertemukan mereka dengan kapten, yang mana tanpa sadar, ternyata Michael secara diam-diam mendengar percakapan tersebut. Tak lama kemudian, setelah memaksa masuk dan sedikit pertengkaran, akhirnya dua sejarawan mendapat kesempatan untuk menjelaskan selama 30 detik, dimulai dari pesawat tempur yang sebelumnya menyerang, tidak lagi diproduksi sejak tahun 1945 dan merupakan milik Luftwaffe, Angkatan Udara Nazi. Ya, mereka menduga bahwa pesawat komersial IA-42 telah kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1940, di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Dan jika mereka dibawa ke masa lalu oleh suatu badai anomali, maka mereka harus menemukan badai anomali yang lain untuk membawa IA-42 kembali ke masa yang seharusnya. Pernyataan tersebut terdengar seperti omong kosong bagi Will, sehingga dia meminta dua sejarawan kembali ke tempat duduk dan mereka harus merahasiakan teori gila tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan. Michael yang sejak tadi secara diam-diam menguping juga kembali ke tempat duduknya saat Cameron lewat. Pria itu mencoba menarik tangannya lagi, tapi kali ini Cameron berhasil melepasnya dengan ucapan yang sangat tegas. Beberapa saat kemudian, Michael mulai memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama apa yang diperbincangkan para sejarawan yang duduk di belakangnya. Kembali ke para pilot yang sesuai dengan rencana menurunkan ketinggian pesawat demi mendapatkan sinyal radio, kali ini secara mengejutkan. Setelah mengikuti saran dari para sejarawan tentang siaran radio, para pilot berhasil terhubung dengan seorang prajurit Inggris bernama Nigel, yang mana mengira Will dan Daniel adalah mata-mata yang mencoba mengacak sinyal radio, karena mustahil untuk menangkap sinyal dari pesawat yang terbang begitu tinggi. Terjadi perdebatan yang cukup pelik karena kedua belah pihak sama-sama bingung dan tidak percaya, apalagi ketika Nigel mengatakan tanggal hari ini, yaitu 17 Juni 1940. Percakapan pun semakin kacau sampai-sampai akhirnya dua sejarawan dipanggil kembali untuk berbicara lebih detail demi meyakinkan Nigel. Mereka telah memperhitungkan serta memperkirakan lokasi saat ini, yaitu di dekat lokasi RMS Lancastria tenggelam, dan itu membuat Nigel benar-benar terkejut karena seharusnya kapal itu masih beroperasi. Nigel pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada atasannya. Jika memang kabar tentang kapal tenggelam itu benar, maka dia berjanji akan menghubungi kembali. Sementara para sejarawan pergi ke ruang kendali, Michael mengambil buku mereka dan menghubungkan keterangan-keterangan yang tertulis di dalamnya dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Pria itu pun segera mengumumkan hal tersebut kepada para penumpang, mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Hitler untuk menghentikan Perang Dunia Kedua dengan menggunakan informasi di dalam buku. Sebagian besar penumpang tertawa dan mengira Michael sedang bercanda, tapi sebagian yang lain percaya dan memutuskan untuk membantu Michael menerobos kokpit. Beruntung dua tentara segera bertindak, menjelaskan bahwa menerobos kokpit merupakan suatu kejahatan, tidak peduli apapun tujuan. Hal ini segera memicu keributan yang berakhir baku hantam, bahkan pramugari pun sampai ikut serta. Beberapa menit kemudian, dua prajurit berhasil melumpuhkan Michael dan para pendukung, mengembalikan mereka ke tempat duduk masing-masing, serta mengancam akan menghabisi Michael jika berani macam-macam. Lagi pula, menghabisi Hitler tidak akan semudah yang dibayangkan. Entah apa jadinya jika mereka gagal dan tentara Jerman merebut teknologi pesawat serta mendapatkan pengetahuan dari buku sejarah. Kembali ke ruang kokpit di mana para pilot dihubungi kembali oleh Nigel. Prajurit itu mengatakan bahwa informasi tentang Lancastria benar adanya, bahkan para intel menjadi sangat terbantu karena bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jadi Nigel pun memutuskan untuk mempercayai Will dan Daniel, tapi di samping itu ada beberapa misi yang berbeda dari apa yang diketahui sejarawan tentang perang. Meskipun demikian, Nigel mengatakan bahwa dirinya siap untuk membantu memberi pengarahan untuk mendaratkan pesawat dengan mengetahui lokasi yang tepat. Sangat disayangkan, disinilah masalahnya. Tanpa pemandu lalu lintas udara, mereka hanya bergantung pada radar, pada peta, dan pengetahuan para sejarawan.
Daniel berinisiatif untuk menyalakan lampu agar tentara Inggris bisa melihat pesawat IA-42 melintas. Tapi ternyata mata-mata Jerman juga mendengarkan percakapan tersebut, sehingga tak lama kemudian sekelompok pesawat tempur kembali datang menyerbu dan melepaskan tembakan. Segera Daniel memadamkan lampu dan Will pun mulai beraksi, menggunakan seluruh kemampuan dan pengalaman dalam penerbangan untuk sebisa mungkin menghindari peluru, sementara seluruh penumpang berteriak ketakutan. Saat kondisi sudah sangat terpojok, Will nekat melakukan manuver berbahaya yang mungkin tak pernah dilakukan pilot pesawat penumpang manapun. Ini merupakan sebuah tindakan yang benar-benar gila, tapi untungnya mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan. Bahkan beberapa pesawat tempur jatuh menghantam daratan. Sangat disayangkan, salah satu tembakan berhasil menembus ruang kokpit sehingga membuat Daniel terluka. Untungnya itu hanyalah luka ringan. Segera Will meminta para pramugari membawakan obat-obatan untuk merawat Daniel. Satu masalah belum selesai, tapi masalah lain terus bermunculan, yang mana kali ini bahan bakar mulai menipis, serta tembakan pesawat tempur Jerman membuat roda depan mengalami masalah. Dan tanpa roda depan, IA-42 tidak akan bisa mendarat. Selain itu, komunikasi dengan Nigel masih belum terhubung, jadi Cameron menyarankan agar sang kapten berbicara dengan penumpang. Sementara itu, di tempat lain, atasan Nigel yang telah mendengar semua penjelasan meminta Nigel untuk mendapatkan informasi dari IA-42, atau mereka akan meledakkan pesawat itu sebelum jatuh ke tangan tentara Jerman. Kembali ke IA-42, Will meninggalkan kokpit kepada Daniel untuk mengikuti saran Cameron. Sang kapten menjelaskan kondisinya yang mungkin menurut sebagian penumpang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Dan kini William sedang berusaha sebaik mungkin untuk mendaratkan pesawat. Sebelum itu, dia membutuhkan relawan yang bisa membantu untuk memperbaiki roda. Dengan berani, seorang wanita bernama Teresa yang berprofesi sebagai ahli mesin mengajukan diri. Hal itu menginspirasi penumpang lainnya. Salah satunya adalah Hector yang berprofesi sebagai teknisi. Segera Will mengajak mereka ke bagian roda depan pesawat. Dengan keahlian dua sukarelawan itu, tak butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Sempat terjadi perdebatan, Will ingin turun tangan langsung, namun Hector melarang karena butuh dua pilot untuk menerbangkan pesawat. Dan Hector pun mengalami sebuah peristiwa yang sangat menegangkan, di mana dia nyaris terjatuh jika Daniel tidak segera menarik roda. Setelah berterima kasih dan memuji dua penumpang yang sangat pemberani, Will pun segera kembali ke kokpit. Bersama-sama dengan Daniel, sang kapten segera menurunkan ketinggian pesawat untuk mendapatkan sinyal radio. Lalu ketika komunikasi dengan Nigel tersambung kembali, Will menjelaskan bahwa mereka masih memiliki sekitar 85 menit sampai dengan bahan bakar benar-benar habis. Oleh karena itu, IA-42 harus mendarat sesegera mungkin. Komunikasi pun terputus akibat angkatan udara Jerman kembali menyerang. Kali ini tidak tanggung-tanggung, mereka meluncurkan sebuah rudal yang meledak di dekat IA-42 sehingga menghancurkan semua jendela pada kabin pesawat dan para penumpang pun menjadi panik. Will menggunakan radar untuk mendeteksi keberadaan musuh, yang mana itu memungkinkannya untuk melakukan beberapa manuver gila dan membuat pesawat-pesawat Jerman saling bertabrakan. Kemudian para sejarawan datang dengan sebuah ide cemerlang bahwa seharusnya Will menyingkirkan radar pada IA-42 dan mengirimkannya ke Nigel, sehingga dengan pengetahuannya akan wilayah tersebut, Nigel bisa mengarahkan IA-42 ke lokasi yang aman. Mungkin tidak masuk akal bagi tentara Inggris untuk menggunakan teknologi
teknologi tersebut, tapi mungkin juga kedatangan IA-42 ke masa lalu memang sudah ditakdirkan untuk membawa kemenangan kepada pasukan sekutu. Di saat yang sama, sebuah rudal mengenai salah satu mesin dan membuat pesawat mulai jatuh dengan kecepatan tinggi. Beruntung entah bagaimana, kedua pilot berhasil menyeimbangkannya. Kemudian segera Will menghubungi Nigel untuk memberikan lokasi di mana mereka akan menjatuhkan radar. Holy shit, a missile! Terungkap bahwa rudal yang baru saja mengenai IA-42 berasal dari tentara Inggris. Sebelumnya, atasan Nigel telah menegaskan bahwa dia akan melancarkan serangan karena IA-42 tidak bisa membuktikan bahwa mereka bukan mata-mata. Nigel pun meminta kepada atasannya untuk menghentikan serangan agar dirinya bisa membuktikan. Kembali ke IA-42, kini semua penumpang termasuk Michael bekerja sama bahu-membahu untuk menyiapkan radar yang akan mereka jatuhkan. Pria tua menyumbangkan mainan parasut, sedangkan Michael dan seorang wanita masing-masing menyumbangkan power bank. Beberapa saat kemudian, ketika semuanya siap, radar pun dijatuhkan di lokasi yang telah ditentukan dan segera mengabari Nigel. Sempat terjadi masalah karena Nazi masih menguping lewat radio komunikasi dan tiba lebih dulu di lokasi. Beruntung tak lama berselang, para tentara Inggris datang memulai baku tembak yang cukup menegangkan sampai akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jerman dan merebut paket tersebut. Hal ini tidak membuat Nazi menyerah, mereka kembali mengirimkan pesawat dengan misi merebut teknologi IA-42. Salah satu pesawat tempur berhasil menembak bagian samping badan IA-42 sehingga menyebabkan lubang besar dan membuat beberapa penumpang terdorong keluar. IA-42 pun berguncang parah. Will yang tidak punya pilihan terpaksa kembali melakukan manuver demi membawa IA-42 keluar dari bahaya. Setelah radar diterima, Nigel mengikuti petunjuk singkat cara penggunaan dari Will, dan kemudian prajurit itu mulai mengarahkan IA-42 ke wilayah aman. Meskipun pesawat tempur Nazi masih membututi, tapi segera setelah memasuki wilayah sekutu, Angkatan Udara Inggris datang untuk menyingkirkan musuh, sehingga IA-42 kini dapat terbang dengan aman. Tiba-tiba saja Nigel melihat sesuatu yang besar terdeteksi oleh radar, yang mana tak terlihat seperti salah satu jenis pesawat. Saat IA-42 semakin mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah badai anomali yang sama persis yang membawa IA-42 ke periode waktu ini. Sebenarnya ini sangat beresiko, namun karena tak punya pilihan, selain itu bahan bakar sudah sangat menipis, maka Will pun dengan berani memutuskan untuk terbang memasuki badai dengan harapan badai itu akan mengirim mereka kembali ke masa depan. Setelah melewati badai dan mengalami guncangan yang menakutkan, mereka pun terlihat bahagia ketika menyadari telah kembali ke waktu yang sebenarnya. Diketahui, mereka kini berada di wilayah Jerman, tepatnya Berlin, dan untungnya pusat kendali segera menghubungi menawarkan landasan yang kosong untuk mendarat. Meskipun bukan tiba di London, tetapi para penumpang terlihat lega dan segera turun dari pesawat. Film pun ditutup dengan menampilkan Will meninggalkan kokpit. Cameron mengatakan ada seorang pria tua yang masih duduk di kursi sedang menulis sesuatu di bukunya, di mana pada buku tersebut terlihat peta yang mirip dengan rute yang baru saja mereka ikuti, dan buku tersebut berjudul The Radar System. Lalu saat buku itu ditutup, terlihat nama yang tidak asing, yang mungkin saja adalah nama Pak Tua sang penulis. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan, tapi mohon maaf, film harus berakhir di sini. Dan tamat. Ya, sebuah film beranggaran rendah yang cukup layak ditonton di rumah, tepatnya di akhir pekan, jika memang tidak ada film lain yang menjadi pilihan. Saya sama sekali tidak mempermasalahkan CGI-nya, karena sekali lagi ini film beranggaran rendah, apalagi rilis di tahun 2015. Namun plotnya yang membuat semua menjadi sulit. Sebuah kisah di mana pesawat modern dengan radar, serta dua sejarawan yang mengikuti sebagian besar tentang Perang Dunia, dapat mengubah sejarah masa lalu dalam versi yang berbeda, di mana Jerman lebih unggul dibandingkan versi masa lalu yang kita ketahui.
Sampai di sini mungkin tidak terlihat salah karena ada kata-kata versi yang berbeda. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai mungkin bisa kita terima. Namun selanjutnya, saya menemukan beberapa kekeliruan. Dari keterangan kapten, pesawat terbang melintasi Atlantik sampai ke pantai Prancis. Lalu dikatakan juga bahwa mereka memiliki setengah dari bahan bakar. Melihat jaraknya, mungkin ini tidak masuk akal, tapi saya pikir efek dari badai anomali membuat pesawat tidak hanya berpindah waktu, tapi juga berpindah lokasi, sehingga bahan bakar yang tersisa sesuai dengan yang dikatakan Kapten William. Hanya saja kalau dihitung-hitung lagi, ketika sejarawan memperkirakan bahwa mereka sedang berada di wilayah Saint-Nazaire atau dekat dengan lokasi tenggelamnya RMS Lancastria, seharusnya Will mengarahkan pesawatnya ke utara untuk tiba di wilayah Inggris. Nah, anehnya, pesawat ini malah terbang ke timur dan berada di sana sepanjang film. Dan anehnya lagi, ketika mengetahui Lancastria tenggelam, yang mana dekat dengan lokasi pesawat IA-42, Nigel sama sekali tidak berinisiatif menyarankan Will mengubah arah pesawat menuju ke utara. Malah atasan Nigel memerintahkan untuk menembak jatuh IA-42 agar teknologinya tidak dimiliki Jerman. Padahal kan si Nigel udah jelasin, Pak, itu pesawat bukan pesawat biasa, tapi pesawat canggih dari masa depan. Seharusnya kan disuruh ke utara aja gitu, mendarat di wilayah Inggris. Ditambah lagi, bagaimana caranya si Nigel bisa langsung paham dengan teknologi masa depan, monitor portable, power bank, dan lain-lain. Satu-satunya yang masuk akal menurut saya adalah pernyataan seorang tentara di dalam pesawat yang membantah rencana Michael untuk membunuh Hitler dan mengubah sejarah. Kemungkinan terbesar rencana Michael akan gagal sehingga teknologi pesawat dan buku sejarah akan jatuh ke tangan Nazi, yang mana membuat semuanya menjadi lebih buruk. Saya sama sekali tidak bermaksud merendahkan apalagi menghina, hanya saja menyayangkan ide film ini yang cukup baik, CGI yang lumayan, tidak dibalut dengan plot yang seimbang. Terkadang CGI saja tidak cukup. Dibutuhkan pendongeng yang handal untuk membuat suatu film menjadi nikmat ditonton. Untuk bagian akhir, saya rasa ini tidak terlalu membingungkan karena mengingat kalimat versi yang berbeda, yang mana artinya ada dua Nigel dari dua universe atau semesta yang berbeda. Atau kemungkinan yang kedua, semua terjadi di timeline yang sama. Nigel tua di pesawat adalah anak dari Nigel di tahun 1940 yang menolong IA-42 kembali ke masa depan. Jadi dia menulis kisah tentang kepahlawanan sang ayah di buku catatannya, dan secara tidak sadar mengalaminya langsung. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!